shit, Charlie. I can't. Guys, balik lagi di Bagus Nonton Bareng. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film tentang seorang suster yang berjudul The Good Nurse. Film ini diperankan oleh Eddie Redmayne sebagai Charlie, Jessica Chastain sebagai Amy, dan Kim Dickens sebagai Linda Guerin. Film The Good Nurse ini mendapatkan poin yang sangat tinggi di IMDb, yaitu sebesar 6,9, dan juga mendapatkan satu penghargaan dari Montclair Film Festival. Dikisahkan seorang perawat atau suster bekerja pada sebuah rumah sakit nih guys. Namun ia memiliki sebuah penyakit, yaitu penyakit jantung. Di sini dia tidak boleh terlalu capek atau lelah. Dokter mengatakan kalau ia terlalu capek atau lelah, dia bisa mengalami stroke guys. Nah, suster Amy juga sedang menunggu donor jantung untuk melakukan transplantasi atau pergantian jantung guys. Untungnya, datanglah suster Charlie bekerja di rumah sakit tersebut guys. Ini sangat baik dan perhatian sekali sama Amy. Dia membantu pekerjaan-pekerjaan berat seperti mengangkat pasien dan lain-lain. Dia juga dekat dengan keluarganya, ikut bermain bersama anak-anaknya Amy dan segala macam. Namun dari sorot matanya kita bisa melihat kalau ada sesuatu yang berbeda dari suster Charlie guys. Di sini kita juga bisa melihat kalau suster Amy sedang ngajarin suster Charlie untuk menggunakan Pixie. Pixie ini adalah sebuah laci obat-obatan dengan sistem komputerisasi guys. Jadi kalau mau ngambil atau mau menyetok obat, kita bisa menggunakan semacam password untuk login dan semacamnya. Pekerjaan menjadi seorang suster itu sangat berat ya guys, karena selain ada waktu lembur, juga membutuhkan kekuatan fisik untuk menolong pasien. Di sini terlihat kalau kondisi Amy semakin bertambah parah, namun kehadiran Charlie sangat mempermudah Amy untuk melakukan tugas-tugasnya guys. Charlie juga memberikan support moral serta mental kepada Amy. Keesokan harinya, seorang pasien suster Amy yang bernama Nyonya Martinez meninggal guys. Padahal kemarin waktu masih diurus dengan Amy, itu baik-baik saja. Nah, keesokan harinya itu langsung meninggal. Pada saat Amy datang ke rumah sakit, dia benar-benar terkejut mendapatkan pasien Martinez ini telah meninggal dunia guys. Tidak lama kemudian, dua orang polisi datang ke rumah sakit tempat suster Amy dan suster Charlie bekerja. Nama mereka Detektif Brown dan Detektif Baldwin. Di sini kematian yang tidak wajar dari pasien Martinez membuat Kementerian Kesehatan memerintahkan rumah sakit tersebut untuk menggunakan kepolisian untuk menyelidiki kematiannya. Namun di sini terlihat kalau pihak rumah sakit yang ditangani oleh manajer rumah sakit bernama Linda Guerin ini seperti menutupi guys. Pihak rumah sakit di bawah perintah dari Linda Guerin menganjurkan kepada staf rumah sakit untuk ditemani pada saat diinterogasi oleh polisi. Jadi pada saat dia dipanggil oleh polisi itu dia harus ditemani oleh si Linda Guerin ini guys. Tentu saja polisi di sini tidak mau ya, karena para staf rumah sakit pastinya tidak akan bisa bebas bercerita kalau diawasi oleh manajer penanggulangan bencana nih, si Linda Guerin ini nih guys. Dan akhirnya tibalah saat untuk Amy ditanyai atau diinterogasi oleh Detektif Brown dan Detektif Baldwin. Mereka menceritakan kalau telah terjadi suatu peristiwa yang tidak bisa dijelaskan. Pasien Martinez meninggal tanpa alasan yang jelas. Di saat Linda Guerin kebetulan sedang meninggalkan ruangan, Detektif Brown dan Detektif Baldwin menanyakan adakah kejanggalan di laporan ini. Amy pun menjelaskan kalau pasien Martinez ternyata setelah meninggal memiliki kelebihan zat glukosa dan kadar gulanya juga salah tulisannya. Di situ juga tertulis kalau pasien mengandung insulin, kadar insulin yang berlebihan guys. Di sini timbul kecurigaan terhadap salah satu teman kerjanya suster Amy, yaitu suster Charlie. Pada malam harinya terlihat Amy yang semakin hari semakin merasakan lelah karena pekerjaan menjadi suster guys. Nah di sini kita bisa melihat kalau suster Charlie sangat perhatian dan baik sekali nih sama suster Amy nih. Sampai-sampai dia menggunakan suatu teknik khusus dengan mengambil obat di Pixie tanpa ketahuan kalau dia mengambil guys. Sebenarnya itu mencuri ya, tapi kesalahannya juga ada di alatnya nih. Jadi kalau kita ngambil alat di Pixie ini, namanya Pixie alatnya, itu kalau di menit-menit terakhir kita batalkan, si obat itu tetap keluar guys. Dan dinyatakan di situ di struknya itu tulisannya dibatalkan, padahal obatnya bisa diambil. Nah ini adalah kesalahan yang sangat fatal nih nantinya nih.
Sementara itu, Detektif Brown dan Detektif Baldwin semakin menaruh kecurigaan terhadap Charlie karena si Charlie ini pernah terdaftar sebagai terdakwa kasus pencurian dan segala macam, guys. Namun, setelah ditanya-tanya ke tempat-tempat rumah sakit di mana Charlie bekerja, mereka menolak untuk memberikan informasi. Keesokan harinya, Detektif Baldwin bertemu dengan manajer penanganan bencana yaitu Linda Guerin. Di sini Baldwin bertanya tentang beberapa berkas yang tidak dicantumkan di situ dan Linda Guerin seperti mengelak dan tidak bisa memberikan alasan yang kuat sehingga Detektif Baldwin memiliki prasangka kalau Linda Guerin menutupi jalannya penyelidikan, guys. Linda Guerin yang terus mengelak akhirnya berdiri dan meninggalkan ruangan dan di sini Detektif Baldwin berteriak sambil membentak dan menghentakkan tangannya di meja, guys. Situasi mulai berjalan seperti biasanya, guys. Kali ini, Suster Amy dan Suster Charlie memiliki pasien baru. Pasiennya ini ditemani oleh suaminya yang juga ternyata memiliki seorang bayi ya, guys, yang suka ikut ke rumah sakit nih. Linda Guerin yang merasa telah dibentak oleh Detektif Baldwin mengajukan tuntutan dan meminta agar polisi tidak mengirimkan lagi detektif. Jadi Detektif Baldwin dan Detektif Brown nggak bisa datang ke rumah sakit nih, guys, karena si Detektif Baldwin ini ngebentak Linda Guerin. Sementara itu dikisahkan juga pasien yang baru datang tadi ini mengalami penurunan kesehatan nih, guys. Ini sangat aneh karena kemarin-kemarin itu dia masih sehat. Ini sepertinya peristiwanya pasien Martinez terulang kembali nih. Dan benar saja, nggak lama kemudian pasien yang baru masuk tadi pun akhirnya meninggal dunia. Sehingga si suaminya sambil mengendong bayinya dengan merasa sedih harus meninggalkan rumah sakit, guys. Suster Amy mulai merasa sesuatu ada yang aneh nih dengan semuanya nih. Detektif Baldwin dan Detektif Brown yang udah nggak boleh lagi ke rumah sakit untuk menyelidiki, secara rahasia mereka bertemu dengan Amy dan menanyakan tentang pasien yang baru meninggal. Dan di sini mereka menanyakan kembali, adakah kelebihan glukosa, insulin atau apapun yang bisa mengaitkan kasus kematian yang sekarang sama seperti kasus kematiannya Martinez. Suster Amy yang semakin curiga kepada Charlie, kali ini bertemu dengan temannya yang dulu di rumah sakit sebelumnya pernah bekerja bersama Charlie. Di sini dia bertanya, adakah kejanggalan atau keanehan pada Suster Charlie? Dan benar saja di sini dia bilang kalau ada rumor atau gosip yang berkata kalau si Suster Charlie ini sebenarnya membunuh orang tapi ditutupi oleh rumah sakit, guys. Suster Amy pun akhirnya semakin yakin kalau Charlie melakukan sesuatu terhadap pasien-pasien yang meninggal sebelumnya. Di sini dia memeriksa botol infus. Adakah kemungkinan botol infus ini disuntik oleh sesuatu? Dan benar saja, guys. Salah satu botol infus di sini ada yang mengeluarkan air alias disuntik oleh sesuatu, guys. Berdasarkan pembuktian ini, akhirnya Suster Amy pun mengunjungi Dr. Brown dan Dr. Baldwin mengatakan tentang penemuannya tersebut. Dia juga membawa bukti pembatalan obat yang telah dilakukan oleh Charlie. Jadi mesin Pixie itu walaupun dibatalkan, tapi kalau dibatalkannya di menit terakhir, obatnya tetap keluar, namun di struknya tulisannya dibatalkan. Sehingga dengan cara tersebut, orang yang tahu tekniknya bisa mencuri ya, guys. Di sini polisi juga semakin yakin kalau Charlie adalah pelaku dari pembunuhan pasien yang baru masuk kemarin dan si Nyonya Martinez yang di awal film, guys. Akhirnya si pasien baru itu akhirnya diangkat lagi jenazahnya dari makam untuk dilakukan otopsi, guys. Supaya polisi lebih yakin lagi zat-zat yang di dalam tubuhnya itu sama persis dengan zat yang ada di dalam tubuhnya Nyonya Martinez. Pihak rumah sakit yang merasa kalau Charlie memang bersalah kali ini ingin mengeluarkan Charlie agar tidak terlibat dalam kasus pembunuhan ini nih, guys. Jadi dia mau membersihkan tangan nih rumah sakit nih. Sementara itu, Dr. Brown dan Detektif Baldwin mengatur rencana agar Suster Amy bertemu dengan Suster Charlie nih, guys. Dan akhirnya rencana itu pun dilakukan nih, guys. Pagi harinya, Suster Amy berencana untuk bertemu dengan Suster Charlie di sebuah rumah makan. Di sini Suster Amy juga diawasi oleh polisi-polisi nih, guys. Jadi dia dilindungin lah ya kalau terjadi sesuatu. Di sini Amy bertanya kepada Suster Charlie yang pada saat ini dia udah dipecat nih dari rumah sakit, sehingga si Suster Charlie ini kan lagi mau masuk ke rumah sakit yang baru. Di sini juga Suster Amy menceritakan kalau dia tahu tentang hal-hal aneh yang terjadi di rumah sakit itu berhubungan dengan Suster Charlie. Di sini Charlie yang mendengar secara dingin mengacuhkan dan langsung pergi. Charlie yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah sakit tempat
dia bekerja yang baru dicegat oleh polisi nih guys. Berarti polisi udah mendapatkan bukti-bukti yang cukup untuk menangkap dia nih, makanya dia dicegat kayak gini nih ya. Sampainya di kantor polisi, Detektif Brown dan Detektif Baldwin memojokkan Charlie dengan semua bukti yang ada. Dari bukti struk mesin pixie, juga hasil otopsi dari setiap pasien yang ditangani oleh Suster Charlie. Itu menunjukkan kesamaan dalam polanya. Di sini juga terlihat kalau Charlie berhasil membunuh mereka dengan cara yang sangat tidak kelihatan. Jadi nggak bisa dibuktikan begitu saja kalau memang Charlie membunuh. Walaupun sudah bisa dibuktikan kalau Charlie ini memang adalah penjahatnya atau pelaku pembunuhan kedua pasien di rumah sakit tadi, namun polisi pada saat ini tidak tahu berapa total jumlah pasien yang sudah dibunuh oleh Charlie guys, sehingga dia minta bantuan kepada Suster Amy untuk membujuk Charlie menceritakan berapa jumlah pasien yang telah dibunuh oleh Suster Charlie. Akhirnya polisi menggunakan Suster Amy untuk membujuk Suster Charlie nih guys. Di sini Amy berkata kepada Charlie kalau kamu itu sebenarnya orangnya baik. Aku tahu karena kamu dulu sering nolong aku. Untuk menghindari hukuman mati, Charles Cullen mengaku bersalah atas pembunuhan 39 orang. Jumlah korban sesungguhnya diyakini sebanyak 400 orang. Dia tidak pernah menjelaskan apa motifnya guys. Sekian dulu dari kami Bagus Nonton Bareng. Saksikan lagi video kami selanjutnya. Charlie saat ini menjalani 18 hukuman seumur hidup